Jadi hari ini perkenalkan saya Dr. Nita Parisa dari bagian farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah. Hari ini kita akan belajar mengenai pola penggunaan obat pada pasien kelompok khusus. Nah, di sini mungkin pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar secara offline, dikarenakan memang ada hal yang mendesak ya pada waktu jadwal yang sudah ditentukan. Dan juga sudah koordinasi dengan Korta bahwasanya pengajaran bisa dilakukan secara online. Adik-adik, jadi hari ini kita akan ada 3 aspek yang akan kita diskusikan, yaitu terkait dengan pola penggunaan obat pada pasien khusus. Jadi pasien khusus ini ada 3 golongan, yaitu golongan pada anak-anak dan bayi, dan ibu hamil dan menyusui, sama golongan pasien-pasien dengan usia lanjut. Nah, kita akan mulai untuk kuliah yang pertama, yaitu terkait dengan farmakologi pediatrik atau farmakologi pada anak-anak. Baik, ini adalah outline kita hari ini. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana farmakokinetik pada bayi dan anak, terus gambaran farmakodinamik khusus pada pasien-pasien neonatus, dan juga bentuk obat ya yang biasa digunakan pada pediatrik, dan juga bagaimana kepatuhan dari pasien-pasien pediatrik. Lalu yang berikutnya adalah pemakaian obat selama menyusui, dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan dosis pada pasien-pasien pediatrik. Jadi yang pertama adalah tentang farmakokinetik dari bayi dan anak ya. Jadi bahwasanya farmakokinetik pada bayi dan anak ini sebenarnya secara signifikan itu berbeda dibandingkan dengan orang dewasa ya. Karena apa? Karena pada anak-anak dan pada orang dewasa itu terdapat perbedaan fisiologis yang berlangsung sepanjang masa pertumbuhan mereka. Jadi di sini mungkin adik-adik sudah pernah diajarkan sebelumnya oleh dokter Evi atau dokter Nia mungkin terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan farmakokinetik ya. Jadi farmakokinetik ini nanti akan banyak membahas tentang 4 aspek, yaitu absorpsi obat, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, pada proses absorpsi obat pada pasien-pasien dengan bayi baru lahir dan anak-anak itu biasanya terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan di mana pada bayi baru lahir dan anak-anak itu biasanya pH lambungnya itu cenderung lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang dewasa ya. Nah, terutama selama beberapa minggu pertama setelah kelahiran. Nah, hal ini akan mempengaruhi bagaimana obat itu nanti akan diserap. Karena seperti yang adik-adik ketahui bahwa obat itu ada 2 ya. Obat itu bisa sifatnya asam lemah, bisa sifatnya basa lemah. Sehingga ketika eh, terjadi peningkatan pH lambung ya, maka otomatis obat-obat yang sifatnya asam lemah itu akan terganggu proses penyerapannya. Nah, selain pH, biasanya motilitas usus juga pada bayi-bayi baru lahir dan anak-anak itu motilitas ususnya lebih lambat. Sehingga waktu kontak antara obat dengan saluran pencernaan itu akan memanjang. Akibatnya absorpsi obat pun juga akan terpengaruhi. Contohnya itu adalah penisilin ya. Jadi penisilin ini nanti mungkin Pak adik-adik
sudah familiar kalau penisilin adalah salah satu golongan antibiotik ya, di mana penisilin pada pasien-pasien bayi baru lahir itu akan mengalami peningkatan penyerapan pada neonatus ya. Jadi dua aspek ini akan mempengaruhi. Jadi aspek yang pertama itu adalah memang dari fisiologis tubuh dari si anak itu memang mengalami gangguan ya. Jadi sekresi asam lambungnya lambat, pengosongan lambungnya lambat, terus peristalsis ususnya juga lambat, dan aktivitas enzim pencernaannya lambat, sehingga proses penyerapan itu bisa menjadi memanjang. Nah, selain itu juga, itu jika kita berikan terapinya melalui terapi oral. Kalau dia kita berikan melalui terapi yang sifatnya selain oral, maka dia juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ya kondisi yang dialami si bayi pada waktu pemberian obat. Misalnya pada pasien-pasien shock kardiovaskular, vasokonstriksi, ya penggunaan obat simptomimetik dan gagal jantung, sama penggunaan glikosida jantung, aminoglikosid dan anti kejang, maka itu juga akan mempengaruhi proses penyerapan dari obat yang kita berikan kepada bayi dan atau anak. Baik. Nah, yang selanjutnya setelah kita akan membahas masalah farmakokinetik absorpsi, kita akan masuk ke distribusi. Di mana pada proses distribusi obat, seperti yang ada diketahui bahwa memang anak-anak bukanlah duplikasi dari orang dewasa atau juga bukan setengah dari orang dewasa. Ternyata beberapa faktor ya yang mempengaruhi distribusi obat itu sangat erat poinnya dengan komposisi tubuh pada bayi dan anak. Nah, komposisi tubuh ini seperti yang ada diketahui memang terdiri dari air, lemak ya, protein plasma ya dan juga ada bilirubin serum. Nah, pada komposisi air, kalau dia seandainya neonatus itu sekitar 70 sampai dengan 75%. Kalau pada bayi aterem bahkan komposisi airnya itu 70% dan prematur malah lebih banyak lagi, sekitar 85%. Pada orang dewasa, komposisi air tersebut hanya berkisar 50 sampai dengan 60%. Nah, untuk cairan ekstrasel pada neonatus itu sekitar 40%, ya, sedangkan pada orang dewasa itu sekitar 20%. Dengan kata lain, maka terjadi peningkatan cairan ya, peningkatan proporsi air tubuh ya yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, maka yang harus menjadi perhatian adalah perlu dilakukan penyesuaian dosis ya, terutama untuk obat-obatan yang larut dalam air. Sebagai contoh adalah obat golongan aminoglikosid. Ya, jadi ketika kita memberikan obat-obatan yang larut dalam air ya pada pasien-pasien neonatus atau pasien prematur, maka perlu diperhatikan dosisnya karena dia akan lebih cepat didistribusikan. Nah, selain itu juga ternyata ada perbedaan komposisi pada lemak ya antara bayi prematur dengan bayi aterem. Di mana kalau pada lemak bayi prematur itu hanya 1% karena dia memang banyak air ya tadi ya, prematur itu 85% air. Sedangkan pada bayi aterem itu sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk protein plasma pada neonatus itu protein plasmanya itu lebih rendah ya. Jadi dia akan mempengaruhi pengikatan obat pada protein. Nah, obat-obat seperti penitoin ya atau antibiotik seperti penisilin ya, ampicillin itu cenderung memiliki efek yang lebih kuat ya karena berkurangnya pengikatan pada protein plasma. Nah, lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses metabolisme obat, ya, di mana metabolisme obat sebagian besar itu terjadi di hati. Melalui apa? Melalui aktivitas enzim sitokrom P450. Ya, kalau pada neonatus dini itu aktivitas enzim ini lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Jadi em, kalau seandainya di neonat sekitar 50 sampai 70%. Nah, em, biasanya kalau metabolisme ini kalau kita berikan obatnya secara oral, maka dia akan ada dua fase ya adik-adik ya. Jadi ada fase satu dan ada fase 2. Di mana di fase satu itu melibatkan proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis.
Sedangkan pada fase kedua itu adalah glukuronidasi. Nah, kedua fase ini, metabolisme ini belum optimal kalau pada neonatus. Sehingga ya akan terjadi perlambatan laju bersihan dan perpanjangan waktu paruh eliminasi. Nah, oleh karena itu, ya, pada proses eh, awal bulan pertama kehidupan, ya, obat-obatan yang dimetabolisme oleh hati itu akan sangat membutuhkan perhatian khusus. Karena kenapa? Dengan adanya perlambatan laju bersihan dan perpanjangan waktu paruh eliminasi akan meningkatkan reaksi toksisitas. Nah, jadi jadwal dan dosisnya harus disesuaikan. Nah, yang selanjutnya adalah farmakokinetik ya, terkait bayi dan anak. Ini masalah ekskresi obat. Fungsi ginjal pada bayi baru lahir itu belum berkembang sepenuhnya ya. Jadi pada neonatus itu fungsi ginjalnya GFR-nya hanya 30 sampai dengan 40% dibanding dewasa. Jadi sangat rendah ya, sekitar 12 mililiter per menit. Nah, dia baru akan naik secara bertahap ya. Pada minggu pertama itu 50% dari dewasa ya. Akhir minggu ketiga 50 sampai 60%. Lalu 6 sampai 12 bulan itu sudah mulai sama ya dengan dewasa. Nah, em, oleh karena itu ya, maka pemberian obat-obatan juga harus diperhatikan. Karena apa? Masa eliminasi yang dia terjadi itu tidak serta-merta sama ya. Jadi dia berbeda antara orang dewasa dengan bayi yang baru lahir, dengan bayi yang usianya minggu pertama, dengan bayi yang usianya minggu ketiga, atau bahkan bayi-bayi di bawah 6 bulan. Nah, jadi obat-obatan yang biasanya diberikan ya, atau obat-obat yang fungsinya diekskresikan melalui ginjal, ya seperti aminoglikosid atau sefalosporin, itu perlu sekali untuk dilakukan penyesuaian dosis untuk mencegah akumulasi dan efek toksik. Nah, ini adalah contoh ya adik-adik ya, di mana ketika kita ingin memberikan ampicillin pada neonatus usia kurang 7 hari, dibandingkan dengan 7 hari, maka kita harus membedakan dosisnya, di mana dosisnya harus lebih rendah dibandingkan dengan dosis setelah dia 7 hari. Ya, dan juga sebarannya juga harus dibedakan. Jadi kalau di awal hanya 12 jam sekali, ya, karena memang laju bersihannya lama, begitu dia sudah agak cepat, maka kita bisa tingkatkan intervalnya. Kita pendekkan intervalnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah gambaran farmakodinamik khusus pada neonatus ya. Jadi farmakodinamik pada neonatus itu mengacu pada bagaimana sih obat itu bekerja di dalam tubuh baik yang baru lahir ya, yang berbeda secara signifikan dari dewasa maupun anak-anak. Perbedaan ini sih disebabkan sebenarnya karena belum matangnya ya, belum matangnya organ dan sistem enzim di dalam tubuh neonatus. Nah, em, beberapa hal itu ada 4 sebenarnya, ada 4 poin. Yang pertama adalah peningkatan penetrasi obat ke sistem saraf pusat atau CNS ya. Jadi di mana blood-brain barrier pada neonatus itu belum sepenuhnya matang, sehingga permeabilitasnya itu akan lebih tinggi. Nah, karena hal tersebut, maka banyak obat yang akan masuk ke otak yang bisa meningkatkan resiko efek samping pada sistem saraf pusat. Misalnya obat-obatan apa sih yang cenderung terjadi seperti itu adalah obat-obat sistem saraf seperti fenobarbital dan phenytoin. Ya, konsentrasinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi di neonatus itu akan lebih tinggi. Lalu yang kedua itu adalah farmakodinamik. Aspek farmakodinamik yang menjadi perhatian adalah pengikatan protein plasma itu akan berkurang. Jadi neonatus tadi kan seperti yang kita jelaskan di awal, dia memiliki kadar albumin yang lebih rendah ya. Jadi kadar albumin, alfa 1 glikoprotein ya, itu kadarnya lebih rendah pada neonatus. Akibatnya, obat-obat itu akan banyak beredar dalam bentuk bebas. Nah, obat-obat yang
biasanya terikat pada protein ya, seperti antibiotik ya, antikonvulsan ya, itu memiliki efek lebih kuat karena pengikatan proteinnya berkurang. Jadi karena kadar proteinnya rendah, pada obat-obatan yang membutuhkan protein ya, yang bisa berikatan dengan protein, tapi jadinya dia tidak jadi berikatan, dia akan banyak dalam bentuk bebas, maka dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan potensi toksisitas. Nah, yang selanjutnya adalah imaturitas metabolik ya. Jadi seperti yang diketahui bahwa sistem enzim hati ini kan bertanggung jawab untuk metabolisme obat ya. Nah, ketika enzim hati ini ya belum matang pada neonatus, banyak obat yang akan dimetabolisme lebih lambat dan memperpanjang efek obat serta meningkatkan resiko akumulasi dan toksisitas. Nah, contoh obatnya apa saja? Ya, seperti kafein, ya, teofilin, itu akan memiliki waktu paruh yang lebih lama pada neonatus dibandingkan dengan orang orang dewasa. Nah, yang terakhir adalah efek farmakodinamik yang lebih lama karena metabolisme obat lebih lambat dan clearance ginjalnya juga belum matang, maka neonatus itu sering sekali membutuhkan dosis obat yang lebih kecil dengan interval yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak atau dewasa. Misalnya pada aminoglikosid ya seperti gentamisin itu perlu disesuaikan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus ya pada neonatus. Nah, oleh karena itu, maka pemahaman tentang farmakodinamik neonatus itu sangat penting sekali, Dek, ya, untuk memastikan bahwa obat yang diberikan itu aman dan efektif. Karena apa? Karena efek samping itu sangat rentan pada pasien-pasien yang neonatus atau pasien-pasien yang sifatnya di pediatrik. Nah, selanjutnya adalah bentuk obat ya yang biasa digunakan dalam pediatrik dan juga kepatuhannya. Obatnya ya, fakta-fakta yang mempengaruhi kepatuhannya. Jadi bentuk obat pediatrik dan kepatuhan terhadap pengobatan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah yang seperti kita mungkin adik-adik pernah rasakan atau adik-adik melihat dari keluarga. Yang pasti kepatuhan itu sangat sangat dirasakan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti rasa ya, bentuk sediaannya, terus kemudahan penggunaannya atau tidak. Pada anak-anak ya, terutama bayi dan balita itu seringkali tidak dapat menelan tablet atau kapsul. Oleh karena itu, formulasi obatnya ya juga harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya. Nah, bentuk sediaan itu biasanya ada tiga ya. Ada sediaan cair, ada sediaan tablet kunyah, dan ada juga bentuk bukal atau transdermal ya pada anak-anak. Nah, pada sediaan cair itu biasanya kita ada kenal sediaan eliksir atau sediaan suspensi. Apa sih perbedaannya antara eliksir dengan suspensi? Kalau eliksir itu molekulnya larut dan rata, ya, jadi tidak ada endapan sama sekali. Tapi kalau suspensi itu ada partikel-partikel obatnya yang tidak larut. Jadi dia harus disebarkan ke seluruh vehikulum dengan dibantuan dikocok. Oleh karena itu, maka kita sangat perlu ya tahu tentang bentuk sediaan ini. Karena apa? Karena nanti kita akan mampu memberikan edukasi terhadap pasien terkait hal tersebut. Nah, bentuk yang paling umum digunakan ini adalah sediaan cair. Ya, kenapa? Karena dia mudah ditelan dan mudah juga untuk disesuaikan dosisnya. Yang menjadi tantangan mungkin adalah perlunya penyesuaian rasa. Ya, jadi dia akan meningkatkan kepatuhan pasien. Yang bentuk kedua itu adalah tablet kunyah ya atau kebentukan sediaan disintegrasi oral. Ini juga biasanya digunakan pada anak-anak, namun anak-anak yang sifatnya lebih besar ya. Nah, cuman pada tablet kunyah ini memang ya yang paling penting adalah masalah rasa ya. Jadi rasanya harus lebih enak karena dia akan lebih lama bertahan di dalam mulut si anak. Lalu yang berikutnya adalah bentuk bukal ya. Bentuk bukal
bentuk bukal dan transdermal ini ini sebenarnya bentuk yang baru ya. Ini mulai diperkenalkan pada pasien anak, terutama untuk obat-obat yang membutuhkan penyerapan lambat atau jika anak-anak tidak bisa menerima obat secara oral. Nah, namun yang bentuk bukal dan transdermal ini masih cukup jarang ya di kita digunakan. Kita yang paling sering adalah penggunaan sediaan cair. Sebenarnya eh, mungkin tantangan terbesar itu adalah ketika kita harus memberikan obat secara pulveris, ya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan obat secara pulveris, maka kita itu akan cenderung muncul rasa yang tidak enak atau rasa pahit. Oleh karena itu perlu dikombinasi dengan sediaan cair. Ya, jadi bisa dengan digabung dengan makanan atau digabung dengan sediaan sirup kosong seperti itu. Oke, ya. Jadi mengapa kita perlu tahu ya tentang sediaan bentuk-bentuk obat ini? Karena memang kita ketahui bahwa salah satu penentu faktor keberhasilan terapi ya dan juga bahkan bisa jadi faktor penentu toksisitas itu adalah dengan memahami bentuk sediaan yang ada. Ketika kalian menyarankan kepada si pasien ingin memberikan obat golongan suspensi, tapi kalian tidak menginformasikan bahwa obatnya harus dikocok terlebih dahulu atau tidak, maka bisa jadi ketika dia memakan obat di awal-awal itu tidak akan terjadi efek terapi. Kenapa? Karena obatnya mengendap di bawah. Sedangkan ketika dia sudah hampir habis, maka obat yang akan kalian berikan itu di tahap akhir adalah obat-obat yang justru melebihi dosis yang seharusnya kalian berikan. Ya, jadi malah bisa keracunan si pasien. Nah, mungkin ini sekedar trik ya, karena kita tidak mungkin tidak semua dokter hafal bagaimana bentuk sediaan obat, oleh karena itu ada baiknya ya dianjurkan kepada pasien untuk membaca etiketnya ya, membaca etiket dan juga membaca anjuran penggunaan obat yang tertera pada botol brosur obatnya. Kalau seandainya memang tidak ada, maka disarankan sebaiknya dilihat dulu apakah ada endapan. Kalau memang ada, Bu, silakan dikocok terlebih dahulu. Baru diberikan kepada si anak. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada banyak sebenarnya, ada rasa dan tekstur obat, ada frekuensi dosis, ada juga kemudahan administrasi yang diberikan. Nah, pada rasa dan tekstur obat ini sebenarnya faktor yang paling besar karena anak-anak ini mungkin akan menolak penggunaan obat jika rasanya pahit atau tidak enak. Oleh karena itu, perlu sekali sebenarnya penambahan perasa seperti misalnya apa sirup kosong atau dicampur dengan makanan ataupun dengan buah-buahan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa obat-obatan yang mungkin tidak bisa dicampur dengan makanan. Oleh karena itu, perlunya kalian memahami dengan pasti ya baca sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan teori obat-obat saja yang kira-kira boleh dicampur dan tidak boleh dicampur. Misalnya antibiotik, jangan sekali-sekali dicampurkan dengan susu. Karena susu akan membentuk selaput yang menyebabkan mengganggu penyerapan dari antibiotik sehingga antibiotiknya menjadi tidak sempurna penyerapannya. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah frekuensi dosis. Nah, dosis ini sangat penting ya, terutama ketika kita ingin mencapai efek terapeutik ya atau efek yang kita inginkan. Dosis yang diberikan sekali atau dua kali itu lebih memudahkan orang tua untuk mengingat dan memastikan anak-anaknya meminum obat sesuai jadwal. Dibanding dengan kalian memberikan obat yang misalnya 4 kali dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu juga hindari kalau memang memungkinkan sebaiknya berikanlah obat ya frekuensinya hampir sama. Jangan yang berbeda-beda atau sangat bervariasi. Misalnya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga dalam satu hari. Biasanya ini akan menyulitkan dan membuat orang tua juga lupa ya kira-kira pemberiannya sebaiknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah kemudahan administrasi. Ya, jadi
Kalau memang bisa memberikan dalam bentuk kesediaan yang bisa digabung, maka berikanlah dalam bentuk digabung. Tapi pastikan bahwa obatnya tidak saling berinteraksi ya atau mengalami pengurangan khasiat ketika digabungkan. Dan juga yang perlu dipastikan pada pasien adalah edukasi kapan dia harus berhenti menggunakan obat tersebut. Karena ketika kalian memberikan obat antibiotik dan dia tidak disarankan untuk menghabiskan, maka akan meningkatkan resiko resistensi. Jadi perlu ditekankan pada proses edukasi ya bahwa pemberian obat antibiotik ya harus dihabiskan. Sedangkan untuk pemberian obat lainnya yang sifatnya hanya simptomatik, bisa kalian kasih keterangan hanya diberikan jika perlu ya atau PRN. Nah, oke. Nah, ini mungkin adalah salah satu poin ya yang perlu dikembangkan, yaitu bagaimana menghasilkan sebuah formulasi yang efektif dan dapat diterima oleh anak-anak. Nah, selanjutnya adalah pemakaian obat selama menyusui ya. Jadi penggunaan obat selama menyusui itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan bayi. Meskipun sebagian besar obat itu aman digunakan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Seperti beberapa banyak obat yang diekskresikan ke dalam ASI dan bagaimana obat tersebut dapat mempengaruhi bayi. Nah, sebagian besar obat ini kan bisa terdeteksi di dalam air susu ibu ya, tapi biasanya rendah. Oleh karena itu, perlu beberapa strategi untuk mengurangi risiko. Halo adik-adik, halo adik-adik, sampai mana tadi? Tadi kayaknya kepotong ya. Sampai mana kita? Sampai pemakaian obat selama menyusui, dokter. Oke ya, sorry ya, agak ini. Sebentar. BTW suaranya kedengeran nggak ya? Saya ini lagi di luar ya. Kedengeran nggak suaranya? Dengan dokter. Kedengeran ya? Oke ya. Sabar. Istirahat bentar ya. Saya mau ngambil minum dulu.
Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi intinya ketika kalian ingin memberikan eh, obat pada waktu menyusui itu perhatikan bagaimana jadwal pemberiannya ya. Jadi jadwal pemberiannya itu usahakan diberikan 30 sampai dengan 60 menit setelah menyusui, namun tidak diberikan pada maksudnya jadi 1 jam setelah menyusui paling lambat, tapi tidak dalam 3 atau 4 jam sebelum menyusui berikutnya. Nah, terus juga kalau ada pilihan secara oral, maka pilih saja kalau ada yang topikal, pilih saja yang topikal. Jangan berikan yang secara oral. Karena ketika kita memberikan yang topikal atau inhalasi, itu akan lebih efek sampingnya lebih minimal karena dia tidak langsung masuk ke sistemik. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa obat ya yang dapat menimbulkan efek ya pada saat diberikan ketika menyusui ya. Jadi menimbulkan efek pada bayinya. Sebenarnya obat-obat yang aman digunakan selama menyusui itu adalah obat-obat yang em, mungkin adik-adik sudah ada tahu beberapa obat yang aman ya. Tapi ada juga beberapa obat yang tidak aman digunakan selama menyusui. Nah, selama ini yang secara umum dianggap aman itu adalah obat-obatan yang sifatnya seperti paracetamol, ya, terus ibuprofen, terus untuk golongan antibiotik itu biasanya adalah amoksisilin, eritromisin, ya, dan juga insulin. Jadi obat-obatan yang sebenarnya berlabel A atau B ya kalau dalam kategori FDA. Nah, tapi ada juga beberapa obat yang memerlukan pengawasan dari dokter. Jadi misalnya obat-obatan yang akan mempengaruhi bayi jika digunakan dalam dosis besar dan jangka panjang. Obat-obatannya seperti apa nih? Ada obat-obatan antidepresan ya, seperti sertralin atau obat-obat beta blocker, propanolol ya, dan pseudoephedrine. Nah, ini sebenarnya sebaiknya sih dihindari ya. Tapi kalau memang harus diberikan, ya tetap saja dengan pengawasan. Dan ada beberapa obat yang sebenarnya harus dihindari, ya. Seperti misalnya obat amfetamin dan kemoterapi, ya pastilah ya, karena dia akan menimbulkan efek toksik. Terus misalnya obat kontrasepsi dengan estrogen yang dosis tinggi. Atau obat-obatan chloramphenicol, ya, karena dia bisa menyebabkan anemia aplastik pada bayi yang disusui. Nah, ini ada beberapa contoh ya di tabel ini ada beberapa obat ya dengan efek sampingnya mulai dari minimal, moderat ya sampai signifikan. Jadi ada yang bisa menyebabkan pewarnaan permanen pada gigi bayi itu adalah obat golongan tetrasiklin ya antibiotik. Terus kalau misalnya isoniazid ini berdasarkan penelitian dia efek sampingnya minimal ya dia bisa menyebabkan defisiensi dari vitamin D ya piridoksin. Lalu ada juga saat ini yang lagi ngehits adalah kodein. Kodein ini sebenarnya adalah obat batuk ya. Namun dia juga merupakan salah satu golongan analgesik opioid. Jadi penggunaan kodein ini ternyata di Amerika Serikat dilaporkan banyak menimbulkan efek yang bervariasi. Karena ada kejadian-kejadian di mana terjadi polimorfisme genetik ya pada enzim sitokrom ya, terutama sitokrom 2D6 yang sifatnya menjadi ultra rapid metabolism itu bahkan pemberian dengan dosis yang sedikit bisa menyebabkan kematian pada individu ya. Jadi tidak pada neonatus, pada orang dewasa juga bisa. Terus diazepam ini adalah obat-obatan yang sifatnya menembus sistem saraf pusat ya. Jadi obat-obatan yang sangat-sangat larut lemak ini biasanya akan menyebabkan efek yang sangat signifikan pada bayi. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui tadi blood barrier apa kalau sawar-sawar baik itu sawar otak, sawar plasenta atau melalui ASI itu sebagian besar sifatnya kan banyak lemaknya. Jadi ketika dia diberikan obat yang sangat larut lemak, maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi bayi.
Lalu yang berikutnya untuk nikotin dan kafein, ini ada efeknya minimal, ya meskipun dari penelitian didapatkan bahwa dalam jumlah yang sedang itu relatif aman. Dan yang berikutnya ini adalah contoh iodium ya, iodium atau radioaktif ya biasanya ketika ibunya mengalami sakit tiroid ya, dia harus menjalani terapi iodium dengan radioaktif, maka sebaiknya dihindari karena akan menyebabkan supresi tiroid bayi juga ketika diberikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menentukan dosis ya pada pediatrik ya. Dosis pada pediatrik ini sebenarnya yang paling ideal adalah dengan menggunakan miligram per kilogram berat badan ya. Nah, namun jika tidak ada, maka ada beberapa teori ya yang dulunya itu digunakan. Jadi ada beberapa rumus ya, mungkin ada bisa baca ya nanti ada rumus menggunakan luas permukaan tubuh, rumus usia, rumus siang, dan ada juga dengan berat badan atau rumus skala. Tapi yang paling umum itu digunakan adalah menggunakan dosis miligram per kilogram berat badan untuk mencapai tingkat keamanan dan efektivitas sebuah terapi. Nah, secara simpelnya sebenarnya adik-adik, ketika kita memberikan obat-obatan pada bayi atau anak itu adalah dengan memberikan sesuai dengan anjuran pakai. Biasanya sudah tertera di dalam kemasan obat. Namun ada beberapa kasus ya yang mungkin nanti perlu penyesuaian ya atau mungkin tidak ada dosis pasti. Nah, sebaiknya diberikan sesuai dengan miligram per kilogram berat badan yang di dalam jangka. Nanti silakan dibaca saja untuk bagaimana penggunaan rumus yang Clark sama rumus luas permukaan tubuh. Baik adik-adik, kira-kira untuk kuliah yang pertama apakah sudah, kalau tidak ada kita lanjut ya ke kuliah yang kedua. Saya sambil makan nggak apa-apa ya? Ya, kita lanjut kuliah yang kedua ya, Dek ya. Bye.